Sudah bayar apa? Belum, berarti belum. Karena itu ragu. Anda yakin juga ngutang. Kecuali kalau sudah ketemu, sudah Pak, kemarin. Kalau nggak percaya ini buktinya, sudah. Karena ragu. Karena Anda ragu. Dan segala permasalahan di dalam Islam dicakup dengan kaidah hadis yang mulia. Kita telah sampai kepada perkataan Syekh rahimahullahu taala, al-hirsu 'ala at-tathabbuti, yang mulia memberikan kita motivasi agar apa? Agar tasabbut. Tasabbut ini mencari kebenaran. Mencari kebenaran inda iradati, tatkala ingin melakukan sesuatu, ayyi amalin minal amal, amalan apa saja, tatkala kita ingin melakukannya maka tasabbut. Ini meragukan apa tidak, ini bagus apa tidak, itu seperti itu. Kalau bagus sampaikan, kalau tidak jangan. Demikian. Ayu amalin minal amal, amalan apa saja Bapak, amalan apa saja, agar supaya apa? Hatta la yaqa'al mar'u fi raibah, agar seorang tidak jatuh kepada keraguan nanti. Wasyak, keraguan, ragu. Wataraddud alladzi rubbama yandamu ala fi'lihi, keraguan bahkan nanti dia bisa menyesal terhadap perbuatannya. Kenapa? Dia tergesa-gesa, enggak memikirkan terlebih dahulu ini baik apa tidak. Kemudian faedah berikutnya, anna alamata sidqi tuma'ninatul qalbi bihi. Anda diantara tanda-tanda kebenaran, kejujuran, kebenaran adalah tuma'ninatul qalb, tenangnya hati. Tenangnya hati itu merupakan bentuk daripada kebenaran, tanda-tandanya. Tandanya. Berbeda dengan apa? Wa alamatul kadhib, lawannya Bapak. Dan tanda itu adalah kedustaan, husulur raibah, munculnya keraguan. Ini diantara tanda-tanda ini dusta. Kalau timbul keraguan ini tanda diantara tanda-tanda kedustaan. Fala taskunul qulubu ilahi, sehingga hati ini enggak tenang. Bal tanfiru anhu, bahkan hati ini menjauh dari keraguan. Dia enggak tenang. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa tuma'ninatun, kebenaran itu ketenangan hati. Wal kadhibu, kedustaan, raibah, keraguan. Keraguan. Ada pertanyaan di sini, Pak? Kalau enggak ada, saya yang tanya. Sebagian orang mengatakan, kalian mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kebenaran itu ketenangan jiwa, dan saya mendapatkan ketenangan itu pada perbuatan-perbuatan ini. Saya kalau di kuburan baca Al-Quran, Masya Allah tenangnya hatiku. Saya kalau mendengarkan lantunan-lantunan ini, subhanallah, alangkah menghilangkan semua gundah gulana, keresahan, kelelahan selama kerja. Kalau saya melakukan zikir sendiri di tempat yang gelap, bahkan di sini beribu-ribu kali, sangat menenangkan hati saya. Gimana Bapak? Ada yang bisa jawab? Talbis iblis, diputar balikkan gitu Pak ya. Tapi itu ketenangan Bapak. Sedangkan kebenaran itu ketenangan jiwa. Dan saya merasakan ketenangan itu di sini. Apakah ini adalah sebuah kebenaran? Ya. Iya. Maka kuncinya Bapak, hati yang mampu ditanya seperti ini, apakah dia merasakan ketenangan ataukah gundah gulana, itu adalah hati-hati yang bersih. Bukankah di sana ada pembagian-pembagian hati?
Ada hati yang sakim, qalbun sakim, hati yang sakit. Ada qalbun sahih, ada hati yang sehat. Ada qalbun mayyitun, ada hati yang sudah mati. Mana qalbun sahih? Hati yang sehat adalah hati yang mampu melihat ini kebaikan, ini kebenaran. Dia akan sejalan hatinya, fitrahnya dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Adapun hati yang sakit, dia mengetahui. Dia jika dibawa oleh orang-orang yang baik, dia akan merasakan ketenangan. Tapi kalau dia di ambang pintu lagi dibawa dengan orang-orang yang jelek, dia juga merasakan hatinya sakit. Ada hati yang mati, Bapak. Nggak bisa lagi melihat mana yang baik, mana yang jelek. Dan ditablis oleh iblis. Diputar balikkan yang jelek jadi baik. Yang baik jadi jelek. Hatinya mati. Jangan ditanya hati seperti ini. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Jangan bertanya kepada yang bukan ahlinya. Ya. Hati ini jangan ditanya. Karena dia sudah rusak. Dia sudah mati. Dia sudah memakai kacamata hitam. Jangankan yang hitam, yang putih saja hitam dia lihat. Karena kacamatanya sudah hitam. Jangan diambil. Hati itu bukan yang dijadikan patokan. Apalagi sudah jelas-jelas dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia katakan, hati saya tenang. Ini berarti penyakit. Yang melihat seperti itu hanyalah hati-hati yang sahih, hati yang bersih. Hati yang bersih adalah hati yang berpenyakit. Tidak. Bagaimana dia bisa membedakan mana yang baik dan yang sedangkan dia mati. Dia mati. Sesuatu yang mampu membedakan ini baik yang jelek hanya yang sehat, Bapak. Ya tidak. Ya. Orang kita aja sakit ini gimana rasanya? Wah, nggak enak semua. Iya, Pak. Baru sakit itu. Oh, nggak enak semua. Ini nggak enak. Nggak ada yang enak. Karena dia sakit. Apalagi kalau mati. Jadi jangan Anda tertipu dengan tipuan daya mereka dengan mengatakan ini menenangkan jiwa. Nah, itu jiwa yang mati, yang tidak mampu melihat mana yang baik dan mana yang salah. Nah, wa qad waradatin nususul katsiratu bil hassi 'ala sidqi. Sungguh telah banyak nas-nas hadis dalil yang datang bil hassi 'ala sidqi, yang memberikan motivasi, menghasut, memerintahkan untuk apa? Berbuat kejujuran. Wajtina bil kadhib, dan menjauhi kedustaan. Fa innahu min alamatil, bohong di antara alamat tanda al-munafiqin. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, alamatul munafiq thalatha. Idza hadatha kadzaba. Kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada khalafa. Kalau janji lingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, dia mengkhianat. Nanti akan kita sedikit jelaskan di bawah, insyaallah taala dibawakan oleh Syekh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alaikum bisidqi, hendaklah kalian senantiasa jujur. Fa inna sidqa, karena kejujuran, yahdi ilal birri, akan menghantarkan kepada kebaikan. Kejujuran, Bapak, akan menghantar kepada kebaikan, meskipun kadang pahit. Meskipun kadang pahit, tapi itu akan menghantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan, yahdi ilal jannah, akan mengantarkan seorang kepada surga. Wala yazalur rajulu yasduq wa yataharra sidqa, dan senantiasa seseorang itu berbuat jujur dan berusaha jujur, hatta yuktaba indallahi siddiqan, sampai dicatat di sisi Allah orang ini penjujur. Orang ini orang yang jujur. Orang yang jujur. Wa iyyakum wal kadhiba, namun hati-hatilah kalian dari kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, karena kedustaan, kebohongan itu mengantarkan kepada perbuatan fujur, buatan nista. Wa innal fujura yahdi ilan nar,
Dan perbuatan fajir itu menghantarkan kepada neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu, dan senantiasa seorang itu berbuat dosa, wa yataharral kadhib, bahkan berusaha berbohong, dikit-dikit bohong, hatta yuktaba indallahi, sampai dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala kadzaban, ahli pendusta. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiki salasun, ayat tanda di antara orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau ngomong dusta, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkar, wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia khianat. Karenanya kalau tidak mampu mengembang amanah, maka berikan kepada ahlinya. Insya Allah kalau kita menyerahkan kepada ahlinya, dia akan berubah menjadi kebaikan. Kalau memang kita tidak sanggup untuk memikulnya, karena amanah berat, maka dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Tatkala kita merasa tidak sanggup, daripada kita khianat, kita berikan kepada yang mampu mengembangnya. Insya Allah akan membuahkan hasil yang jauh lebih baik. Nah, wasidku, apa yang dimaksud dengan kejujuran, Bapak? Bahasa kita. Sebelum kita bacakan apa yang disampaikan oleh para ulama. Masya Allah. Nam, wasidku huwal ikhbar, yaitu pengabaran, menyampaikan bil amri ala ma huwa alaihi, menyampaikan sesuatu yang hakikatnya benar adanya, itu disebut dengan kejujuran. Kalau dusta kebalikannya, wal kadzibu didduhu, adapun dusta kebalikannya, menyampaikan sesuatu yang tidak sebagaimana hakikatnya. Wa huwal ikhbaru bi khilafil waqi'i, itu menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Wa huwa ala darajatin, dan ini dusta ini berderajat, bertingkat-tingkat, atau dusta yang sangat besar, dan seterusnya. Famin a'zami darajatil kadhibi, di antara dusta yang paling besar, yaitu apa? Wa akbahuha, dan yang paling tercela apa, Pak? Al-kadhibu ala Allah, berdusta atas nama Allah. Berdusta atas nama Allah. Ini diharamkan Allah, padahal tidak. Ini dihalalkan Allah, padahal tidak. Ini disyariatkan Allah, padahal tidak. Dan yang lainnya, dusta yang paling besar. Dusta yang paling besar, karena berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bersumpah palsu. Sumpah palsu, Bapak, dosa di antara dosa-dosa yang besar. Sumpah palsu karena membawa atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kebohongan. Kemudian al-kadzibu ala Rasulillah, berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sahihaini, di dalam 2 sahih, yaitu Bukhari Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta atas namaku sengaja, muta'ammid, sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Berarti diancam oleh neraka. Kenapa, Bapak? Berdusta atas nama ancamannya keras. Kenapa? Karena berdusta atas nama Rasulullah berbeda dengan berdusta selain Rasulullah. Karena Rasulullah adalah utusan Allah, membawa syariat. Tatkala kita mengatakan demikian yang diajarkan Rasulullah, kita telah mengatakan bahwasanya Allah telah menyampaikan syariat yang bohong, yang dusta.
Karena kalau kita mengadakan berdusta atas nama Rasulullah, Rasulullah memerintahkan begini, sudah kita berdusta juga atas nama Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan syariat tersebut. Wa minha, dan diantara kedustaan Bapak, al-kadhibu 'alal atfali, dusta terhadap atfal, tifl, anak kecil. Anak kecil. Di sini dijelaskan kenapa kok disebutkan anak kecil. Iya, kalau anak kecil saja kita nggak boleh membohonginya, apalagi yang sudah besar. Karena itu menyakitkan seorang. Membohongi seorang yang sakit hati. Iya, Pak. Ada di sini yang senang dibohongi? Nggak ada. 6. Faqad rawa Abu Dawud, Imam Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis, anna imra'atan, ada seorang imra'ah, wanita, seorang ibu, kanat indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang ibu. Pada'at ibnan laha, maka dia panggil anaknya sendiri, Pak. Dia panggil anaknya sendiri. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ngomong sama beliau kepada wanita ini, ma aradti an tu'tihi, kamu mau kasih apa? Kamu panggil, kamu mau kasih apa? Kata wanita, qalat, maka ibu ini mengatakan, tamran, apa? Kurma, minta kasih kurma. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, amma innaki law lam tu'tihi lakutibat alaiki kizbah. Adapun seandainya engkau tidak memberikan apa yang kau katakan, kamu sudah ditulis seorang pendusta. Kamu sudah ditulis bagimu satu kedustaan. Anaknya sendiri, Bapak. Kalau bohong, dia ditulis bohong, dusta. Kenapa? Nggak boleh membohongi meskipun anak kecil. Kenapa, Bapak? Kira-kira bukan anakku juga. Kenapa, Pak? Kata Syekh di sini, walianna fil kadhibi alaihim, karena membohongi mereka, ta'widuhum alaihi, itu membiasakan mereka. Wa mumarasatuhu, dan melatih mereka. Melatih apa? Berbohong. Tapi saya nggak katakan kan, nak, ini cara berbohong itu seperti ini. Tidak, anak itu nggak perlu seperti itu. Cukup dicontohkan. Dia adalah peniru ulung. Dia lebih hebat meniru kita daripada kita meniru dia. Jadi jangan ajarkan anak kita berbohong. Siapa itu, nak? Kasih tahu, Abi lagi tidur. Tapi anak fitrah, kata Abi saya lagi tidur. Jangan bilang gitu. Jangan diajari mereka. Mereka terbiasa. Terbiasa nantinya. Dia menganggap bahwasanya ternyata bohong itu boleh. Buktinya saya sering dibohongi sama Abi. Karena wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa minha, di antara kedustaan, Bapak, al-kadhibu, dusta li'idhakil qaum, dusta dengan tujuan membuat orang tertawa. Seperti apa? Ayo. Nah, berdusta buat orang tertawa, biar dikatakan humoris, biar dikatakan masya Allah seru nih Ustaz nih, dari awal sampai akhir kita ketawa terus. Boleh bercanda, tapi yang terlarang adalah berbohong.
Dilarang berbohong sampai pun masihan, bercanda. Tidak boleh. Wa qad rawa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun, celaka, neraka wail, celaka, lilladzina yuhadditsu, celaka bagi orang-orang yang yuhaddits, menyampaikan, berbicara atau menyampaikan kabar, fayakdzibu, kemudian dia berdusta. Untuk apa? Liyudhika bihil qauma, agar supaya kaumnya itu tertawa, biar orang itu tertawa. Wailun lahu thumma wailun lahu, celaka dia, kemudian celaka dia. Celaka dia. Wa minha, yang terakhir dari dusta yang disebutkan oleh Syekh di sini, al-kadzibu fir ru'ya, berdusta dengan mimpi. Saya mimpi melihat ini dan itu. Dusta Bapak. Nanti kenyataan juga kita akan sebutkan. Kalau benar Ustaz. Nah, ini bohong, dusta, murni, dia ngada-ngada. Saya bertemu sama ini dan itu. Gak boleh bohong. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, min afral fira, diantara kedustaan yang paling dusta, ayyuriya rajulu ainaihi, yaitu seseorang yang mengatakan bahwasanya dia melihat sesuatu malam yaraya, yang tidak dilihat oleh matanya, yang dia tidak mimpi, dia tidak bermimpi, tapi dia katakan aku bermimpi begini dan begitu, aku bermimpi begini dan begitu, padahal dia menghayal, beralusinasi, kemudian dia mengatakan begini dan begitu. Tidak boleh, tidak boleh, haram hukumnya. 6. Mengatakan saya bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah memerintahkan begini, ada syariat yang baru, aku diajarkan zikir, siapa yang melakukan zikir ini 100 kali dalam sehari, Allah selamatkan dia dari api neraka. Itu dari Rasulullah, aku yang bermimpi. Ada pertanyaan Pak? Soalnya ada yang mengganjal kayaknya nih. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi kita ini ngomongnya gitu. Saya kita mendengar cerita ini begini aja orang tawa gitu nah. Kalau itu cerita mungkin ya ada juga. Kita mendengar orang. Artinya saya tak bohong. Kita berbohong dengan saya pada mendengar. Iya ya. Insyaallah pertanyaan berat ini Pak. Dia nggak bohong, benar dia nyampein ada kabar gitu. Cuma yang kabar ini sampaikan ini, itu kisahnya benar apa tidak gitu kan Pak ya? Ada yang tahu Pak? Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Soalnya dia nggak bohong memang. Cuma dia menukil berita yang kita tidak tahu apa benar apa tidak. Tapi hukum asalnya kisah Bapak. Hukum asalnya kisah itu nggak boleh seorang mendustakan dan tidak boleh orang langsung membenarkan. Itu kalau kisah. Kecuali kalau sudah ada dalil tentang kedustaan, berarti bohong. Tapi kalau tidak ada, maka dia tidak boleh mendustakannya, ataupun dia tidak boleh langsung menelan mentah-mentah. Baik. Yang lain Bapak? Iya. Yeah. Terkait tentang ayat Quran tadi, saya pernah mendengar hadis bahwa ini amal lagi satu, berarti dia menjadi budak kubur ketika dia bertengkar, dia selalu menang, dia selalu ingin menang itu. Ada yang jauh Ustaz ya? Lupa saya Pak. Ya. Tapi memang ada yang disebutkan itu dalam riwayat ada 4. Tapi saya lupa kalau itu. Dia ada Pak, ada riwayat yang lain ada 4 tandanya. Sehingga di 3 di sini bukan taksis. Artinya apa namanya? Pembatasan, bukan.
Tapi disebutkan di riwayat yang lain. Allah Ta'ala alam. Ada yang lain, Pak? Kok nggak ada yang tanya masalah mimpi ini ya? Kalau nggak ada yang tanya ini, nggak ada yang tanya. Saya yang tanya. Ini jurus syubhat, Pak ya. Kita belajar jurus biar kita bisa menangkis syubhat-syubhat yang datang. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, man ra'ani fil manam, siapa yang melihat aku di dalam mimpinya, faqad ra'ani haqqan, maka sungguh dia telah melihatku yang sebenarnya, bukan dusta. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna syaitana, karena syaitan la yatamatsalu fi surati, enggak mampu menyerupai gambarku, enggak mampu menyerupai wujudku. Jadi kalau dia melihat aku di dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku yang sebenarnya. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan, tapi siapa yang berusaha mencoba berdusta atas namaku, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Orang-orang sufi banyak mereka bertemu dengan Rasulullah katanya, bahkan mensyariatkan zikir begini. Kamu kiai, Pak Ustaz, Tuan Guru, malam Jumat besok misalkan Bapak amalkan zikir ini di kuburan, kalau Bapak mau berkah rezekinya, nanti akan datang banyak mobil yang ke rumah nagih utang. Oh enggak. Gimana ini Pak memadukannya? Dan kata Nabi, siapa yang melihatku di dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku yang sebenarnya. Itu bukan bohong. Kenapa? Syaitan enggak mungkin mampu menyerupaiku. Bila yang disampaikan itu mimpi itu yang disampaikan sesuai dengan sunnah Nabi, berarti itu ya, apabila di luar dari itu boleh. Ada yang lain? Ya, 70% lah. Ada yang lain? Pak Zen, keluarkan ilmunya Pak Zen. Nanti datang, woi Pak Zen, katanya bukan pembahasannya sini Pak. Oh, bukan judulnya. Iya Pak. Oh, berarti pindah tema ini. Mohon yang dibolehkan. Ada yang bisa jawab? Ada yang dibolehkan, diantaranya suami istri. Tapi itu pun sebenarnya kalau kita teliti bukan bohong, godaan, menggoda. Dan memang wanita ini yang bisa digoda, Pak. Kalau laki-laki nggak terima biasanya digoda kayak gitu. Mana ada, ya kan? Kalau dia, meskipun kadang masa sih, padahal ya itu fitrah wanita, Pak. Atau mendamaikan dua orang, tapi itu pun kalau diteliti nanti bukan bohong. Contohnya, Masya Allah, fulan mendoakanmu, bahkan di sholat Jumat. Kok bisa? Iya, saya juga tidak tahu. Tapi benar. Iya, ternyata dia doakan, Allahumma lil muslimin al muslimat. Nah, itu kan ada kaum muslimin kan? Iya, berarti masuk dalam doanya. Nah, ingin mendamaikan seorang. Atau tauriyah. Tapi ini pun hakikatnya bukan bohong. Bukan bohong. Seperti Imam siapa? Di zamannya siapa? Fitnah khalqul Quran. Imam Ahmad. Iya. Sebagian mereka mengatakan Al-Quran ini dan seterusnya, yang kelima ini makhluk. Nah, maksudnya tangannya ini. Nah, tapi bukan yang disebutkan tadi Al-Quran dan seterusnya. Tapi dalam dororot, Bapak. Jangan sedikit-sedikit tauriah. Nanti tukang bohong. Nah, berbeda agama kita dengan agamanya Syiah.
Syiah memang punya keyakinan i'tiqad yaitu berbohong, namanya taqiyah. Kata mereka at-taqiyatu dinuna. La dina liman la taqiyatalah. Tidak ada keimanan orang yang enggak pinter taqiyah, enggak pinter bohong. Makanya kata para ulama susah diajak dialog. Dia bohongin kita, sudah. Selesaikan tadi Pak ya? Masih ada waktu? Apa jawabannya Pak? Ada yang sudah dapatkan? Masya Allah Bapak. Pertanyaan baru kah? Datang seorang Pak Abdullah, katanya syariat begini dan begitu. Saya bermimpi bertemu Rasulullah, dia mengajarkan ajaran seperti ini. Berarti ini benar. Makanya saya amalkan setiap malam, saya ke kuburan berdoa di sana, bahkan saya tahajudan di sana. Karena Nabi bersabda, siapa yang melihatku di mimpinya, dia akan melihatku sebenarnya. Karena syaitan tidak akan mampu menyerupaiku. Masya Allah, mumtaz 100. Iya, dia nggak mampu menyerupai syaitan, tapi dia mampu berbohong. Aku ini Rasulullah. Makanya disebutkan riwayat ketika menyampaikan hadis ini, maka Abu Abdillah siapa? Al-Imamul Bukhari menukil perkataannya Ibnu Sirin. Maka tanya, seperti apa gambarnya? Yakni Rasulullah nggak ada jenggotnya. Terus elek, bukan Rasulullah itu, syaitan itu, bukan Rasulullah, syaitan. Ada di zaman Rasulullah, sahabat bermimpi melihat, kemudian ditanya seperti apa bentuknya, bagaikan Hasan. Katanya iya, itu Rasulullah yang sebenarnya. Karena Hasan yang mirip dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau beda begini dan seterusnya, bukan ciri-ciri Rasulullah, maka itu syaitan yang berdusta. Memang dia tidak mampu menyerupai ciri Rasulullah. Makanya ditanyakan seperti apa cirinya, seperti apa tandanya. Kalau bukan tanda-tanda Rasulullah, berarti itulah syaitan. Itulah syaitan. Karena ru'yatus sholihah minallah, mimpi yang benar Bapak itu datangnya dari Allah. Adapun mimpi yang jelek minasyaitan, itu dari syaitan. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ada yang lain, Pak? Yang perkataan kalau orang bisa melihat perkara goib itu tolak kesaksiannya, syahadatnya. Maksudnya syahadat lain atau syahadat dalam arti saksian saja dalam perkataannya gitu. Diulang, orang yang mengklaim mengetahui ilmu goib, dukun lah. Iya, yang pertama dia membatalkan syahadatnya Bapak. Karena seorang yang mentauhidkan Allah syahadatain, konsekuensinya itu dia akan meyakini tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib illallah. Tatkala dia meyakini, ini membatalkan syahadatnya. Sehingga lebih daripada itu persaksian tidak akan diterima. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nakhtatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.